penyebab dari timbulnya derita adalah kemelekatan. Kemelekatan yang menutup mata batin seseorang sehingga tidak mampu membedakan perbuatan apa yang seharusnya diperbuat dan perbuatan apa pula yang seharusnya ditinggalkan. Dikisahkan bahwa pada suatu waktu di sebuah desa di Sri Lanka, tinggallah seorang wanita yang berlaku tidak pantas dengan adik laki-laki dari suaminya. Wanita ini lebih suka kepada kekasih gelapnya daripada suami sahnya. Oleh karena itu, ia lalu menghasut kekasihnya untuk melenyapkan kakaknya itu. Laki-laki itu memprotes, "Jangan berkata seperti itu." Tetapi setelah wanita itu mengulangi anjurannya itu sebanyak 3 kali, sang kekasih lalu menyerah dan bertanya, "Bagaimana caranya saya melakukan hal itu?" Lalu sang istri menjawab, "Pergilah dengan membawa kapak dan tunggu dia di tepi sungai di dekat pohon semak yang besar. Saya akan mengajaknya ke sana." Kemudian laki-laki itu tiba di sana dan berbaring menunggu kakaknya sambil bersembunyi di balik semak-semak. Ketika sang suami kembali dari pekerjaannya di dalam hutan, sang istri bersikap seolah-olah ia menunjukkan rasa sayang dan cintanya, dan sembari dengan kasih sayang, ia menyisir rambut suaminya. Kemudian sang istri berkata, "Rambutmu perlu untuk dibersihkan, sudah sangat kotor sekali. Mengapa kamu tidak pergi dan mencucinya di tepi sungai di dekat pohon semak besar itu?" Dengan berpikir gembira, istriku sangat lembut dan penuh kasih sayang. Ia lalu pergi menuruti kata-kata istrinya. Ia pergi ke tempat pencucian di tepi sungai. Ketika ia bersiap-siap mencuci rambutnya dengan membungkukkan kepalanya, saat itulah adiknya keluar dari tempat persembunyiannya, dan dengan kejamnya ia memenggal kepala kakaknya dengan kapak yang dibawanya. Dikarenakan oleh kemelekatannya yang sangat kuat kepada istrinya, ia kemudian terlahir kembali sebagai seekor ular hijau. Karena masih melekat kepada istrinya, sang ular menjatuhkan dirinya dari atap rumah ke wanita itu. Menyadari bahwa si ular itu pastilah bekas suaminya yang dulu, ia menyuruh orang membunuh dan membuang ular itu. Bahkan setelah meninggal dari alam kehidupannya sebagai ular, kemelekatannya terhadap istrinya masih tetap kuat. Dan ia kemudian terlahir sebagai seekor anjing di rumah lamanya. Sebagai seekor anjing, ia masih melekat kepada bekas istrinya dan terus mengikuti kemana saja wanita itu pergi. Bahkan sampai ke hutan pun ia ikut. Orang-orang mengejeknya dengan mengatakan wanita pemburu bersama anjingnya sedang keluar. Entah menuju kemana dia. Si wanita ini kembali menyuruh kekasihnya untuk membunuh anjing itu. Karena kemelekatannya itu masih sangat kuat dan tetap bertahan, maka si anjing ini lalu terlahir kembali sebagai seekor anak sapi di rumah itu pula. Anak sapi ini juga selalu mengikutinya kemanapun ia pergi, sehingga menjadi bahan tertawaan dan ejekan orang-orang. Lihat, si penggembala ini telah keluar. Entah di padang rumput yang mana sapinya akan merumput. Kembali, si wanita ini menyuruh kekasihnya membunuh anak sapi itu. Lagi-lagi, kemelekatannya yang masih kuat kepada istrinya itu menyebabkan ia terlahir kembali, kali ini di dalam rahimnya. Dia terlahir menjadi manusia, di mana ia mendapatkan kembali kesadarannya. Ia lahir dan dikaruniai dengan kemampuan mengingat kelahiran-kelahirannya yang lampau. Dengan menggunakan kemampuannya ini, ia meninjau 4 kelahirannya yang lampau dan menjadi sangat sedih dan menderita ketika mengetahui bahwa mereka semua dibunuh oleh bekas istrinya.
Betapa ironisnya terlahir di rahim musuh semacam ini. Ia tidak akan membiarkan ibunya, musuhnya ini menyentuhnya. Bila mana ibunya yang akan menggendongnya, si bayi menangis dengan sekeras-kerasnya. Jadi, kemudian kakeknya lah yang harus mengambil alih tugas membesarkan anak ini. Ketika si anak telah berusia cukup di mana ia telah dapat berbicara, sang kakek bertanya kepada cucunya, "Cucuku sayang, mengapa engkau menangis bila ibumu hendak menggendongmu?" Sang anak kemudian menjawab, "Wanita ini bukanlah ibu bagi saya. Dia adalah musuh saya, yang telah membunuh saya selama 4 kali kelahiran berturut-turut." Ia menceritakan kembali kepada kakeknya kisah dari kehidupan ke kehidupannya yang lampau. Demi mendengarkan kisah sedih ini, si orang tua menangis sambil memeluk si anak, dan ia berkata, "Ayo cucuku yang malang, mari kita pergi dari sini. Tiada gunanya lagi kita tinggal di sini." Mereka lalu pergi dan tinggal di wihara, di mana keduanya lalu menerima upah sampada atau penabisan sebagai biku. Dan pada saatnya melalui latihan meditasi yang cukup, mereka mampu mencapai tingkat arahat, maga dan pala, atau menjadi orang suci. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa dalam kehidupan ini, tidaklah logis atau tidaklah pantas melekati apapun juga, baik yang dicintai maupun yang kita musuhi. Janganlah melekat pada apa yang dicintai ataupun yang tidak dicintai. Perpisahan dengan apa yang dicintai adalah suatu penderitaan. Perjumpaan dengan apa yang tidak dicintai juga merupakan penderitaan. Karena perpisahan dengan apa yang dicintai adalah suatu penderitaan, janganlah mencintai apapun. Tiada lagi ikatan batin bagi mereka yang terbebas dari kecintaan dan ketidakcintaan. Ini adalah cerita motivasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan semoga Anda berbahagia.